Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas 2AB. Hari ini kita akan lanjutkan sesi 11, di mana sesi 10 kemarin kita membuat sebuah form login ya. Di form login ini kita buka. Di sini sesi 11 kita buka seperti ini, maka dia akan membuka pertama kali form login seperti ini ya. Dimana sudah kita bahas bahwa ini objek textbox 2 ini dibuat menggunakan form design dan satu objek button atau tombol. Di sini kita ketikkan codingnya ya menggunakan function logical if ya. Kalau lupa lagi saya tunjukkan dulu. Nah, ini codingnya ya, dimana kita memberikan form login yang paling sederhana hanya menggunakan logical saja, menggunakan satu if, dimana usernya adalah Asep, passwordnya 12345. Berarti ini hanya satu user dan satu password. Kalau ingin menambahkan user dan password lagi, berarti di sini juga bisa ditambahkan lagi if ya. Berarti nanti ada dua if, ada dua and if, else if, berarti nanti else if lagi seperti itu ya. Ini hanya untuk satu user dan satu password saja ya, satu account lah ya. Nah, tapi percuma Pak. Kenapa percuma? Karena ini buat apa menggunakan form login seperti ini? Karena aplikasinya masih bisa dipakai ya. Gak usah repot-repot login Pak. Ya sudah, tutup saja. Toh semua objek juga masih bisa diakses seperti ini ya. Nah, bisa kita ingin membuka report barang, report pelanggan, report transaksi, formnya semua ini masih bisa kita lakukan ya. Jadi tidak usah repot-repot dibuka harus login. Kita tidak tahu user dan passwordnya. Ya sudah, tinggal kita klik kanan, close saja, tidak jadi masalah. Nah, maka di sesi sekarang kita akan membuat yang pertama itu kita akan membuat sebuah form menu ya untuk dialog screen, objek form dan objek report. Kemudian nanti kita atur di current database-nya bagaimana agar si akses ini tidak memberikan akses ke objek yang lainnya, ke menu yang lainnya, agar dikunci gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja mulai. Kita buat sebuah objek form menu menggunakan form design. Nah, form design ya. Anggap saja di sini kita tulis menu aplikasi transaksi, misalnya transaksi penjualan ya, penjualan. Nah, seperti ini kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Ini kita simpan dengan nama objeknya form menu ya. Form menu. Oke, kita klik oke. Nah, jadi kita simpan dengan form menu. Jadi nanti ketika loginnya betul ya, loginnya betul, maka form menu ini akan terbuka. Jika salah, maka pesan yang akan muncul. Nah, di form menu aplikasi ini kita tambahkan sebuah objek kontrol namanya tab control. Nah, yang ini ya. Kita buat di sini tab control. Nah, seperti ini. Nah, di sini baru ada dua halaman, page 2 dan page 3. Nanti kita akan buat di sini untuk dialog screen form master mungkin ya. Di sini untuk dialog screen form transaksi, dan mungkin kita tambahkan satu lagi untuk dialog screen laporan ya. Nah, caranya gimana Pak? Caranya tinggal kita klik page 2. Nah, di sini ada namanya page 2, captionnya apa? Nah, misalnya kita tulis di sini captionnya dengan nama form master misalnya, form master. Nah, nanti kita isi dengan form master barang dan form master pelanggan ya. Dan pencariannya bisa seperti itu ya. Di sini page 3 kita isi dengan caption form transaksi misalnya ya.
Oke, nah di form master ini objeknya masih kosong, maka kita tambahkan. Kita permudah saja dengan mengaktifkan control wizardnya. Kita gunakan button, ya. Kita klik di sini. Nah, form operation. Jadi membuka form berarti kategorinya form operation. Kemudian open form. Form apa yang dibuka? Karena ini adalah form master, maka kita form input master pelanggan atau barang. Misalnya saya contohkan di input barang, ya. Saya klik next. Nah, seperti ini nanti tampilannya, ya. Open form atau buka form barang tadi, ya, barang. Oke. Open form barang atau buka form barang. Oke, nah kita klik next. Oke, kita kasih namanya BTN barang, ya. Oke, finish. Nah, kita rapikan seperti ini. Nah, oke. Ini si button ini kita bisa tambahkan sebuah icon, ya. Nah, di sini misalnya kita tambahkan sebuah icon di sebelah kiri misalnya. Di sebelah kiri namanya picture. Nah, di sini picture, kita klik. Nah, kita tambahkan misalnya icon seperti inilah. Membuka form berarti kita pilih yang misalnya yang ini, ya. Kita klik OK. Nah, button seperti ini. Ya, ada iconnya, ya. Atau misalnya mau di sebelah kanan, ya berarti tinggal kita pindahkan ke sebelah kanan, right. Nah, seperti ini, ya. Oke, Pak ingin menambahkan apa namanya sebuah shortcut, nah, atau hotkey atau alternatif key-nya. Nah, maka di sini kita tambahkan misalnya di sini form barang. Nah, ya, kita tambahkan tanda baca N, ya. Nah, maka nanti alternatif key-nya adalah alternate B gitu, ya. Nah, seperti ini. Ini untuk membuka form barang. Nah, saya simpan, saya munculkan. Jadi ketika diklik, maka form barang yang muncul gitu, ya. Nah, tapi ini baru satu, Pak. Nah, maka di sini kita tambahkan. Ini nanti kalian tambahkan buka form pelanggan misalnya di sini. Untuk form carinya, Pak, ya sama. Di sini kita desain view. Misalnya tambahkan di sini form pencariannya. Nah, kita buat di sini, ya. Form operation, open form. Karena di atasnya barang, maka di sini cari barang. Kita buat, ya. Buka form cari barang misalnya di sini. Oke. Kita next. Di sini BTN cari barang. Kita finish. Nah, di sini kita tambahkan icon lagi, boleh, silahkan, ya. Diletakkan di sebelah kanan. Di sini picture-nya dari nan kita cari misalnya di sini kita cari, kita gunakan yang inilah, ya. Nah, klik OK. Maka ada simbol seperti ini. Nah, ini untuk form barang, ini untuk cari barang. Nah, sedangkan di form transaksi ini masih bersih. Maka di sini kita terapkan objek button, open form, kita next, kemudian ini form transaksinya. Nah, kita next di sini, ya. Nah, oke. Buka transaksi. Buka form transaksi. Oke, ini BTN transaksi misalnya, ya. Oke, seperti ini. Kalau ingin menambahkan icon silahkan, ya. Nah, kita simpan. Jadi nanti kalau tujuan kita adalah membuka form master, di sini barang dan pelanggan, di sini form transaksi. Untuk membuka dialog screen report,
Nah, maka dialog screen report kita tambahkan lagi satu page dengan cara klik kanan insert page. Nah, ini ya. Kita tambahkan di sini captionnya ya. Di sini captionnya kita tambahkan dengan caption laporan misalnya. Laporan. Oke. Nah, sini sudah ada ya, laporan atau report boleh ya sini. Nah, kita tambahkan di sini satu button lagi. Kalau tadi open report kategorinya form operation, karena sekarang kita membuka laporan maka kategorinya report operation, open report. Kita next. Misalnya kita buka report barang. Nah, saya contohkan yang barang ya. Di sini buka laporan barang misalnya. Oke, kalau sudah kita next. Sama, nanti ini kita tambahkan BTN lab barang. Kita kasih name-nya. Kita finish. Kita rapihkan. Kalau mau ditambahkan icon silahkan ya, tinggal ditambahkan iconnya seperti tadi caranya. Nah, sekarang kita sudah punya menu untuk membuka form master ya barang. Nanti kalian buat untuk pelanggannya, form transaksinya dan laporannya ya, membuka laporan seperti ini ya. Nah, oke. Berikutnya, Pak, kan sekarang itu posisinya kalau kita buka dia masih membuka pertama kali form login, tapi masih bisa di close ya. Nah, tujuan kita adalah mengunci aplikasinya. Maka yang pertama kita perbaiki dulu apa yang diperbaiki si form loginnya. Nah, di sini ya codingnya, karena sekarang sudah ada form menu. Maka jika usernya betul, yaitu usernya Asep dengan passwordnya 12345, maka form yang dibuka adalah form menu. Nah, diganti ya. Sesi kemarin belum ada nih form menunya, sekarang sudah ada, maka yang dibuka adalah form menu. Nah, jika salah maka tampilkan login salah. Ini pesan ya. Nah, pesan kesalahan seperti ini ya. Nah, kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika ininya Asep, passwordnya salah ya, maka dia munculkan pesan ya. Tapi kalau betul, usernya betul, passwordnya juga betul, maka dia membuka form menu ya. Nah, pas si loginnya ingin dikeluarkan ya, segampang. Tinggal kita tambahkan di sini sebuah coding ya. Design, di sini view code, munculkan form menu, kemudian di sini do cmd titik close ya. Close objeknya objek form. Formnya adalah form login ya. Nah, form login ditutup, Pak. Nah, berarti kita tulis di sini. Oke, seperti ini ya. Jadi dia membuka form menu dan menutup form login. Oke, kita coba ya. Ini Asep. Ini 12345 login. Nah, si loginnya tertutup, menunya terbuka. Lalu gimana caranya agar dia tidak bisa mengakses tabelnya, tidak bisa mengakses query, tidak bisa mengakses form, report, makro ya. Nah, karena kan yang ada di menu ini hanya dialog screen yang ditampilkan di monitor ya. Kita tidak perlu tahu apa itu isi tabelnya, tidak perlu tahu apa codingnya, tidak perlu tahu apa makro yang dibuatnya. Yang pasti kita bisa mengakses dialog screen form dan dialog screen laporan ya. Nanti ditambahkan di sini dilengkapi. Nah ya, maka di sini kita setting, kita atur dengan cara file, option, current database. Nah, di sini kita kasih namanya aplikasi penjualan. Nah, ya namanya aplikasi penjualan misalnya. Kemudian kalau ada icon silahkan dipakai iconnya. Nah, display formnya dengan memilih form login ya.
Nah, ini yang harus diperhatikan adalah kita meng-unchecklist status bar yang ini ya, status bar. Kita unchecklist. Nah, ini dokumen tab atau navigation object. Nah, ini kita unchecklist ya. Navigation pane yang ini ya. Nah, ini juga dokumen tab yang tadi itu juga di unchecklist. Nah, kemudian allow full menu juga dihilangkan di unchecklist. Nah, seperti ini ya. Oke, ini juga sama, layout view di unchecklist, atau biar aman kita semuanya unchecklist saja ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini ada pesan, kita harus menutup dan membuka kembali untuk melihat efeknya ya. Maka kita klik OK, kita tutup dulu. Sekarang kita coba membukanya kembali. Nah, maka setelah dibuka, form yang pertama kali tampil nanti adalah form login. Nah, seperti ini ya. Di sini kita lihat hanya ada tab file ya dan tab home ya. Namanya sudah aplikasi penjualan, dan navigation pane-nya, navigation objeknya tidak ada, display dokumen tab-nya juga tidak ada. Jadi hanya seperti ini saja. Usernya Asep. Kalau salah, ya dia munculkan pesan kesalahan, gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau betul, 1, 2, 3, 4, 5 kita login, maka dia membuka menu dialog screen, hanya form dan laporan saja, seperti itu ya. Nah, kasusnya Pak, bagaimana sekarang kan ini sudah sudah tidak bisa membuka dokumen tab lagi Pak, navigation pane-nya juga Pak, tidak bisa mengedit Pak. Nah, kalau kasusnya sudah seperti ini, sedangkan misalnya aplikasinya ingin diperbaiki, ingin ditambahkan atau ingin diupdate, maka caranya ketika membuka, nah ini ya, klik kanan open, kalian tambahkan dengan menekan tombol shift ya di keyboard ya, yang di atas tombol control CTRL ya, itu ada shift. Nah, sambil ditekan tombol shiftnya, saya tekan tombol shiftnya, kemudian klik open. Nah, maka kalau sudah terbuka seperti ini, kita lepas tombol shift-nya, maka aplikasinya kembali normal lagi gitu ya. Form login-nya tidak dimunculkan, navigation-nya masih ada. Jadi tinggal kita kembalikan lagi file, option, current database. Nah, jadi ini tinggal kita checklist lagi, kita aktifkan lagi, display status bar diaktifkan, navigation diaktifkan, hal-hal yang tadi checklist diceklis lagi, diaktifkan lagi, diatur lagi semuanya ya. Nah, silahkan kalau sudah jadi misalnya, tinggal disetting lagi file, option, current database-nya seperti semula ya, kalau sudah beres semuanya ya. Nah, kalau sudah, klik OK, kembali lagi, harus ditutup dan dibuka kembali. Nah, jadi nanti tugas di sesi 11 ini kalian selesaikan form login-nya ya, kemudian buat form menu seperti ini ya, dilengkapi untuk barangnya, untuk pelanggannya, cari pelanggannya, form transaksinya, laporannya juga dibuat ya, laporan barang, laporan pelanggan, dan laporan transaksinya. Oke, itu materi untuk sesi 11. Terima kasih, selamat siang.